lebih tahu lah. Nah, yang terakhir dari proses itu adalah barging, Pak. Dari barging itu kegiatan pemuatan batu bara ke dalam tongkang. Bat itu ya suatu bangunan. Kalau bat ya udah tetap paham lah teman-teman ya. Ada bangunan kota, terus di bawahnya itu ada ini, ada penampung air juga, terus ada pagar yang bisa untuk pada saat batnya tersebut ditarik itu aman. Nah, potensi bahaya apa aja sih selama terjadi barging atau selama barging? Kalau Pak Agung di sini mungkin lebih paham ya. Pastinya itu akan terjatuh dalam tunnel. Terus penerangan tunnel kurang itu juga potensi bahaya. Terus pengukuran gas di dalam tunnel kurang. Kalau di kita sebenarnya ada empat ini ya. Selain CO, H2O, O2-nya, yang satu saya lupa ya. Itu ada 4 yang kita monitor di dalam control room. Terus benda berputar itu juga bahaya sendiri, Pak. Pernah kejadian mungkin di Latih juga pernah, di Suaran pernah, di Transhipment juga pernah bahwa seorang karyawan itu tersangkut ke dalam roller sehingga jarinya itu terluka atau mungkin sampai buruknya patah atau bahkan diamputasi itu. Harapan saya dengan menyampaikan ini itu tidak terjadi di area kerja kita, Pak ya. Jadi teman-teman yang bekerja di area sekitar konveyor, tolong tetap aman. Sebagai pengawas, kalau misalnya ada tindakan tidak aman, misalnya ada karyawan yang menggunakan pakaian yang menjuntai atau rompi atau tamu untuk menggunakan rompi, tolong untuk dipastikan itu diamankan atau dilepas. Terus asap sponkom itu juga berbahaya juga. Asap sponkom kalau sering yang teman-teman menciumi atau membaui, ya bahasanya yang membaui itu kadang tercium bau belerang, Pak ya, belerang yang cukup menyengat. Jadi kalau misalnya yang nggak tahan bisa aja pusing dan macam-macam. Terus harus dipastikan terkait dengan proses mungkin tidak cuma di barging activity tapi di crusher juga itu harus terkait dengan power supply, Pak. Jadi plan operator jetty akan menanyakan kesiapan elektrik untuk BLC. Contoh CPP akan mengoperasikan 4 crusher dan 1 BLC. Jika menggunakan genset itu apakah mampu atau enggak. Kalau menggunakan PLTU bisa jadi langsung bisa mampu gitu kan. Tapi siapa tahu kalau tidak ada komunikasi, ternyata yang harusnya 4 genset itu running, 1 trouble hanya 3, sehingga kapasitas power yang dikeluarkan itu hanya untuk 1 BLC atau 2 crusher. Mungkin seperti itu gitu kan. Jika ada kendala pada elektrik, maka petugas elektrik menginfokan ke plan operator atau BLC agar unit jangan di running. Tujuannya untuk apa? Ya tadi, untuk menjaga kestabilan suplai powernya tadi. Di sini itu ada IKA sih, Pak. Nanti tolong untuk IKA barging itu juga saya mungkin nggak terlalu banyak cerita terkait dengan barging. Nanti bisa bawa pelajari sendiri. Tapi yang poin-poin yang saya highlight, pertama itu pastikan radio komunikasi antara kru leader atau dengan kru takbut ya. Itu dengan plan operator itu sama, Pak. Di kami mungkin kalau misalnya ada Pak Agung pernah kejadian karena tidak ada komunikasi atau komunikasinya itu tidak dalam satu frekuensi, itu si crew leader menginformasikan bahwa tongkang tersebut sudah komplit, operator tidak mendengar sehingga ngucur terus sehingga terjadi tumpahan batu bara di sungai. Pastinya akan ada pencemaran di sungai kita gitu kan. Itu tidak ingin terjadi lah. Jadi biarkan itu hanya kejadian di Latih. Saya harapkan Sambarata dan Suaran tidak terjadi gitu kan. Terus minta informasi ke PKU 22 atau port office-nya PPU ya mengenai rencana pemuatan. Terus pastikan surveyor, komunikasi dengan surveyor. Terus pastikan daftar pasang surut. Ada timetable ya, timetable dari tim PPU itu biasanya ada. Jadi pas jam surut, jam pasang itu mereka yang lebih paham.
Terus komunikasi dengan pihak CPP dan Tahbut terkait dengan posisi pengaturan jut, apakah mengarah ke darat atau mengarah ke laut. Terus kelengkapan dasupresan, itu apakah udah disiapkan benar atau enggak. Terus infokan ke CPP bahwa pemuatan sudah bisa dilaksanakan atau siap loading lah. Terus pada saat aktivitas, pastikan pemuatan gunung pertama dilakukan dengan di tengah tongkang. Kalau ini mungkin teknisnya yang tahu teman-teman kru leader ya. Apakah dari tengah tongkang atau dari depan atau dari belakang itu tergantung tadi pasang surutnya tadi. Mungkin saya nggak terlalu banyak ngomong terkait dengan gunung pertama itu harus di mana gitu kan. Tapi ini sesuai IKA sih di tengah gitu kan. Terus pastikan cut conveyor mengucur di tengah ruang muat ya. Terus pastikan gunung pemuatan maksimum 6 meter di atas dinding. Jadi ada sideboard itu tolong teman-teman harus paham juga seberapa sih batas tumpukan atau kakinya itu mengenai ke sideboard tersebut gitu kan. Terus pastikan tongkang tidak miring selama pemuatan. Informasikan ke CPP untuk mengubah arah cut bila ada miring. Terus infokan ke CPP untuk mengubah arah cut bila tongkang tidak stabil. Lakukan shifting, terus pastikan hal ini ya, lakukan pengawasan terhadap yang tadi di table, terus perhitungan estimasi waktu komplit, itu penting agar tongkang berikutnya itu bisa cepat komunikasinya lah. Termasuk untuk mengatur pasang surutnya tadi, untuk menghindari kandas itu kan. Terus balas trim pada saat kondisi air surut. Terus pastikan trim by stern ya di akhir pemuatan. Tanyakan ke surveyor mengenai jumlah muatan karena yang tahu perhitungan surveyor jumlah muatan itu surveyor. Infokan ke pihak CPP jika pemuatan itu sudah sesuai dengan rencana. Jadi setelah aktivitas mungkin standar ya, laporkan ke Tagbut bahwa unit sudah selesai, infokan ke Tagbut sama krunya, infokan ke Aksis untuk bantu keluar dari area jeti, terus infokan ke surveyor kalau final draft sudah akan dilakukan ya, final draft akan dilakukan atau sudah dilakukan. Terus infokan ke PKO pada saat pemuatan batu bara sudah selesai. Nah ini kita ngomong kembali ke Sponkom Pak. Mungkin tinggal sedikit aja ya. Kembali ke Sponkom bahwa di kita itu juga udah punya instruksi kerja terkait dengan penanganan Sponkom. Harapan saya instruksi kerja tersebut itu disosialisasikan dan disampaikan ke rekan pekerja yang hubungan langsung atau melakukan pekerjaan langsung. Dalam hal ini operator PC, terus doser ya, doser karena itu beraktivitas di area Sponkom tadi. Jadi kalau untuk penanganannya sendiri, identifikasikan potensi bahaya, identifikasi sumber api, jarak aman antar unit, terus periksa peralatan yang akan digunakan, gunakan APD yang sesuai ya, periksa rute yang akan dilewati ekskavator ataupun mungkin well loader. Terus pada saat pekerjakan ada beberapa kata kunci yang di-highlight, posisikan unit. Posisikan unit untuk apa? Ya untuk aman dari asap tadi ya. Terus pilih batu bara yang sumber api, yang udah terjadi api itu kita pilih. Terus kemudian kita pisahkan batu bara yang terbakar, terus disebar. Disebar itu artinya untuk cooling down, untuk pendinginan ya. Terus kemudian diaduk, terus kumpulkan kembali. Kalau batu bara tersebut masih bisa dicampur baru dipadatkan. Waktunya masih Tante? Masih cukup, Pak. Baik, jadi setelah saya lanjutkan Tante ya, setelah dilakukan penanganan Sponkom, laporkan ke pengawas, pastikan rute keluar itu aman. Nah ini untuk, ini mungkin saya skip aja Pak ya, ini tadi yang sama tadi. Nah saat ini terus, nah ini sedikit aja yang mau saya sampaikan terkait dengan fan cool. Jadi sejarah fan cool itu pada saat kemarin itu kan kita mempunyai kepen yang baru ya.
yang 1827 di mana salah satunya itu SDM terkait dengan Vencool. Kalau kemarin bisa jadi kalau Vencool itu udah lama kita tanganin Pak ya. Cuman secara perundangan baru diminta itu untuk yang ini. Jadi kemarin baik di Lati, terus di Sambarata maupun di Binungan itu diminta data berapa sih Vencool yang dihasilkan, terus untuk apa gitu kan. Apakah masih dijadikan reproduct, masukkan produk kembali, atau dibuang. Dibuang itu maksudnya dibuang ke disposal dengan treatment khusus itu kan. Nah terus berdasar dengan itu sebenarnya kita udah lama melakukan penanganan, termasuk di Sambarata itu udah lama juga, karena tujuannya untuk tadi ya, untuk lingkungan tadi supaya tidak terjadi pencemaran air, artinya air biar sesuai baku mutu kita lakukan pengelolaan atau treatment khusus lah untuk Vencool. Nah, di sini mungkin ada beberapa pada saat loading Vencool itu yang perlu diperhatikan Pak ya. Yang pertama itu pengawas CPP itu melakukan perencanaan terkait dengan pembersihan sedimen pond, koordinasi dengan pihak terkait, dalam hal ini mitra kerja, kalau di kami itu mungkin MIJ, kalau di Binungan MTL ya dalam hal ini, kalau di Sambarata MIJ juga gitu kan. Pengawas CPP harus memastikan pertama itu kesiapan dan keamanan peralatan sebelum pelaksanaan pekerjaan. Kedua, kesiapan terkait dengan lokasi sebelum pelaksanaan pekerjaan, terus landasan, dudukan ekskavator juga harus yang kompak atau yang tidak lembek. Terus jalur jalan yang akan dilewati, apakah masuk ke sedimen pond yang saya sebutkan tadi, ke sedimen ke drying pad atau kolam pengering, atau masuk ke room dulu, atau langsung masuk ke crusher. Nah itu yang harus dipastiin jalurnya mana gitu kan. Yang kelima itu komunikasi dua arah yang efektif antara operator ekskavator dengan dump truck. Terus kualitas itu juga harus diperhatiin ya. Apakah seorang pengawas, saya yakin udah punya feel ya. Apakah Vencool atau di sedimen pond tersebut tuh langsung masuk ke crusher bisa dimanfaatkan atau dibuang? Saya yakin sudah ada lah feel-nya masing-masing. Terus Vencool yang sangat berair atau lumpur dapat ditiriskan. Nah yang tadi yang saya sebut drying pad tadi, di kolam pengering gitu kan, di kolam penirisan lah. Terus operator ekskavator menginformasikan volume atau ritasi Vencool yang di-loading dari masing-masing sedimen pond. Hal ini karena setiap akhir bulan kami harus melaporkan ke konservasi, dalam hal ini Pak Andi Zul, itu berapa sih Vencool yang dikelola di CPP gitu kan. Dikelola dalam artian itu apakah dimanfaatkan lagi atau dibuang. Nah, per 3 bulan itu di Pak Andi Zul, konservasi atau mungkin Brokul, itu diminta laporan oleh SDM untuk melaporkan. Jadi, kenapa ritasi tersebut harus ditulis gitu kan. Itu untuk memastikan berapa jumlah kuantitinya gitu kan. Terus yang keempat itu pengawas CPP mencatat volume Vencool yang loading di Sifli report. Nah, itu sudah disediakan ininya. Nah, ini contoh Pak ya, contoh PC yang sedang loading di DT. Terus terang karena saya di CPP Lati, unit MIJ yang menjadi objek gitu kan. Saya ambil di sini fotonya itu kan. Itu dari sedimen WMP XWMP 1 ya. Itu di loading terus kalau misalnya ini berupa lumpur berarti ke room PLTU. Kalau misalnya yang batu baranya Vencoolnya itu bagus, itu ke room RC1A. Teman-teman biasanya RC Gurimbang. Karena dulu room tersebut itu kami sediakan sebenarnya untuk batu bara Gurimbang. Ada yang minta waktu itu gitu kan. Jadi sampai sekarang room Gurimbang. Terus untuk pengawasan dumping juga harus diperhatikan. Itu mengarahkan posisi dumping sesuai dengan kualitas Vencool itu sendiri. Terus operator dumping itu menginformasikan volume ritasi, berapa rate dia dapat. Terus pengawas CPP mencatatkan volume Vencool yang didamping. Terus drainage atau saluran air tersedia di area stockpile, mengalirkan air yang bercampur dengan batu bara. Nah, mungkin saya menambahkan dikit Pak ya, kalau misalnya sebagai pengawas CPP itu bukan cuma ngomong quality dan quantity aja, tapi juga ngomong supportnya juga Pak. Jadi teman-teman harus memastikan apakah aliran yang ke WMP akhir itu
ada sumbatan atau enggak. Contoh kasus pada saat di CPP, saya sering dikomplain sama Pak BBU ataupun Pak Agus. Di WMP 4 itu ada satu kolam terakhir yang dilakukan, yang dia itu reuse, jadi air tersebut itu digunakan kembali untuk pembersihan sprayer, pembersihan plant ya, terus untuk spraying lagi. Nah, pada saat level airnya itu udah terendah, pompanya itu tidak bisa nyedot, sehingga WMP tersebut kosong intinya, padahal hujan. Nah, pasti muncul pertanyaan, loh kenapa? Harusnya normalnya air itu kan mengalir di sini semua gitu kan. Kenapa di sini air tersebut sampai kosong gitu kan? Nah, terus saya instruksikan ke pengawas untuk menelusuri jalurnya itu kan. Ternyata ada jalur yang drainase-nya itu yang tersumbat sehingga limpasan air itu ke rawa sebelahnya gitu kan. Nah, contohnya seperti itu. Jadi poin yang ingin saya sampaikan di sini, teman-teman pengawas tolong benar-benar memperhatikan fungsi saluran airnya itu di area CPP, sehingga aliran air yang ada di CPP itu bisa berjalan dengan baik. Contoh juga di area WMP 4 itu sempat banjir pada saat hujan itu kan. Enviro komplain, Pak ini ada overflow limpasan. Ternyata setelah dicek, airnya itu bukan dari area kita, tapi gorong-gorongnya yang sumbat. Nah, tugas kami untuk membersihin gorong-gorong tersebut gitu kan. Ini yang terakhir ya, drainase dan saluran air tersedia di stokpel, mengalir air bercampur batu bara itu yang harus diperhatiin. Terus penunjang jika fancool tersebut dijadiin produk, CPP Supervisor bertanggung jawab atas pelaksanaan crushing dan stokpel fancool yang akan dijadikan produk tersebut. Terus stokpel penumpukan hasil crushing fancool yang merupakan produk disesuaikan dengan tipe kualitas. Kalau di kami sih simpel ya, hanya kualitas apakah dia normal sulfur yang sulfurnya di bawah 1,1 atau high sulfur, sulfurnya di atas 1,1. Tapi kalau di Bendungan mungkin agak rumit, Sambarata agak rumit gitu kan. Terus terkait dengan ini keselamatan ini ya, terpasang dan mematuhi rambu di area CPP. Jadi pastiin rambu-rambu di area CPP itu terpasang dan berfungsi dengan baik. Terus berdasarkan prosedur atau JSA yang ada, bahaya diidentifikasi dan telah dilakukan penilaian resiko atau IBBR ya. Laporkan semua tumpahan oli yang disebabkan oleh kebocoran atau kerusakan jika ada. P2 unit dilakukan dengan baik sebelum unit dioperasiin atau dioperasikan. Terus pengawas melakukan inspeksi, observasi, coaching di area CPP. Nah ini, tadi di bagian akhir kata kunci CPP, kita menjaga keselamatan sama lingkungan. Kita sebagai pengawas menjalankan fungsi SAP. SAP itu Safety Accountability Program. Jadi ada 4 Pak ya yang perlu dilakukan seorang pengawas. Pertama itu melakukan inspeksi, terus kedua melakukan observasi. Kalau observasi kan pengamatan ya, pengamatan terhadap aktivitas. Yang ketiga itu melakukan coaching terhadap anggotanya atau teman sejawatnya. Terus yang keempat, jika ada kondisi tidak aman maupun tindakan tidak aman di area CPP, tolong segera laporkan. Mungkin yang tambahan dari saya sih speak up ya. Speak up itu bagaimana seorang pengawas mampu menyampaikan pesan safety ke anggotanya gitu kan. Jadi kalau kemarin saya kebetulan diminta untuk melakukan asesmen terhadap calon pengawas di FAD. Jadi simulasi yang saya minta calon pengawas tersebut itu melakukan seolah-olah memberikan pesan-pesan safety di P5M maupun di safety talk. Intinya apa? Intinya yang ingin saya sampaikan bahwa pengawas di situ itu harus berani untuk ngomong gitu kan. Berani untuk ngomong terkait safety. Kalau seorang pengawas ya, maaf. Pengawas itu hanya pada saat P5M, pada saat safety talk ataupun LK3 meeting, hanya sebagai pendengar. Lah bagaimana anggotanya gitu kan. Jadi saya di sini minta ke teman-teman calon pengawas maupun pengawas di CPP, bagaimana caranya teman-teman tuh bisa ngomong di depan umum gitu kan.
kan kita termasuk saya lah. Saya terus terang waktu mudanya itu kalau misalnya diminta ngomong di depan umum pasti kalau bahasanya dredeg grogi atau apa gitu kan. Nah, tapi itu bisa dilatih sih, itu bisa dilatih. Bagaimana kita bisa menyampaikan pesan? Kan komunikasi itu hanya pesan kita itu bisa dimengerti oleh si penerima pesan. Kan itu ya arti komunikasi ya. Dalam tanda kutip ya arti komunikasi. Yang lain panjang. Jadi kalau saya ngomong A, bagaimana pendengar saya itu bisa nangkep A gitu kan. Kalau saya ngomong B, pendengar saya nangkep B. Nah, kalau seorang pengawas itu selalu menyampaikan pesan-pesan safety, safety, safety. Jadi budaya safety. Seperti yang sekarang ya, behavior safety program yang sedang digalakkan itu bisa sejalan gitu kan. Jadi memang budaya safety itu benar-benar membudaya di kita lah, terutama di pengawas. Itu bisa menyampaikan program-program tersebut gitu kan.